Hai, hari ini saya akan membahas mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Jadi, dalam kehidupan manusia, persoalan harta dan kepemilikan merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Sejak manusia dilahirkan hingga menjalani kehidupan sosial dan ekonomi, hampir seluruh kebutuhan hidup berkaitan dengan harta. Manusia memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, bahkan berbagai sarana lain yang semuanya berhubungan dengan kepemilikan dan penggunaan harta. Karena itulah, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap persoalan harta, termasuk bagaimana cara memperoleh, mengelola, memanfaatkan, serta mendistribusikannya secara benar. Dalam ekonomi syariah, pembahasan mengenai harta dan kepemilikan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi biasa. Islam memandang harta sebagai bagian dari amanah dan ujian kehidupan. Cara seseorang memperlakukan harta akan mempengaruhi kehidupan sosialnya sekaligus menjadi bagian dari tanggung jawab spiritual yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu, konsep harta dan kepemilikan dalam Islam memiliki karakteristik yang berbeda dibanding pandangan ekonomi yang semata-mata materialistik. Islam tidak menolak keberadaan harta dan tidak menganggap kekayaan sebagai sesuatu yang buruk. Sebaliknya, Islam mengakui bahwa harta merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia dan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan, ibadah, serta kemaslahatan sosial apabila dilakukan dengan benar. Dalam bahasa Arab, harta dikenal dengan istilah al-mal. Secara umum, al-mal berarti sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dimanfaatkan, dan memiliki nilai menurut pandangan manusia. Para ulama fikih memberikan definisi yang beragam mengenai harta, tetapi pada dasarnya memiliki inti pengertian yang sama. Sebagian ulama mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang cenderung diinginkan manusia dan dapat disimpan untuk digunakan ketika diperlukan. Definisi lain menyebutkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis serta dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa tidak semua benda otomatis dianggap harta dalam Islam. Suatu benda harus memiliki manfaat yang diakui dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat. Karena itu, konsep harta dalam Islam tidak hanya mempertimbangkan nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan hukum agama. Sebagai contoh, rumah, tanah, kendaraan, uang, hasil pertanian, hewan ternak, dan peralatan kerja termasuk harta karena memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang jelas. Namun, sesuatu yang haram penggunaannya menurut syariat tidak dipandang sebagai harta yang sah untuk dimiliki atau diperdagangkan meskipun mungkin memiliki nilai ekonomi dalam pandangan sebagian masyarakat. Nah, pemahaman ini menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan persoalan ekonomi dari nilai etika dan hukum agama. Manfaat suatu benda harus dilihat bukan hanya dari kegunaan materi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu prinsip terpenting dalam konsep harta menurut Islam adalah bahwa pemilik hakiki seluruh harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya menerima amanah untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut selama hidup di dunia. Prinsip ini lahir dari konsep tauhid yang menjadi dasar seluruh ajaran Islam. Allah menciptakan bumi beserta seluruh sumber daya yang ada di dalamnya untuk dimanfaatkan manusia secara bertanggung jawab. Karena itu, manusia bukan pemilik absolut yang bebas menggunakan harta sesuka hati tanpa batasan moral. Cara pandang ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap perilaku ekonomi. Jika seseorang merasa dirinya pemilik mutlak, maka ia mungkin akan menggunakan kekayaan semata-mata demi kepentingan pribadi tanpa memperhatikan dampak sosial. Namun,
Ketika seseorang menyadari bahwa harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan lebih berhati-hati dalam memperolehnya dan lebih bijaksana dalam menggunakannya. Kesadaran bahwa harta adalah amanah juga melahirkan tanggung jawab sosial. Dalam Islam, harta tidak boleh hanya berputar pada kelompok, tetapi dalam Islam harta tidak boleh hanya berputar pada kelompok tertentu sementara masyarakat lain hidup dalam kesulitan. Karena itu, Islam menetapkan mekanisme distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar kekayaan memiliki manfaat yang lebih luas. Nah, pandangan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak menolak hak milik individu, tetapi menempatkannya dalam kerangka tanggung jawab moral dan sosial. Islam memandang harta sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia, tetapi bukan tujuan akhir kehidupan. Harta memiliki kedudukan sebagai sarana, bukan sebagai pusat seluruh orientasi hidup manusia. Melalui harta, manusia dapat memenuhi kebutuhan dasar, membangun keluarga, menjalankan usaha, membantu sesama, bahkan melaksanakan ibadah seperti zakat dan haji. Karena itu, Islam mendorong umatnya bekerja keras dan mencari rezeki yang halal. Rasulullah SAW sendiri merupakan seorang pedagang yang aktif dan produktif. Banyak sahabat beliau juga dikenal sebagai pengusaha dan pedagang yang berhasil, yang menunjukkan bahwa Islam tidak memusuhi kekayaan atau keberhasilan ekonomi. Namun pada saat yang sama, Islam juga mengingatkan agar umat manusia tidak menjadikan harta sebagai ukuran mutlak kebahagiaan dan kemuliaan. Harta hanyalah alat yang nilainya bergantung pada bagaimana ia diperoleh dan digunakan. Seseorang yang kaya tetapi memperoleh harta melalui penipuan atau menggunakannya untuk kezaliman tidak dipandang mulia dalam Islam. Sebaliknya, kekayaan yang diperoleh secara halal dan dimanfaatkan bagi kebaikan dipandang sebagai nikmat sekaligus amanah yang bernilai ibadah. Selain memahami pengertian harta, penting juga memahami konsep kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-milkiyah, yaitu hubungan khusus antara seseorang dengan suatu harta yang diakui syariat sehingga pemilik memiliki hak untuk memanfaatkan dan mengelolanya. Kepemilikan memberikan seseorang kewenangan terhadap suatu benda, tetapi kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak. Hak kepemilikan dalam Islam tetap dibatasi oleh aturan syariat dan tidak boleh digunakan untuk merugikan pihak lain. Sebagai contoh, seseorang boleh memiliki tanah, tetapi tidak boleh menggunakan kepemilikannya untuk menzalimi tetangga atau merusak lingkungan. Demikian pula seseorang yang boleh memiliki usaha tetapi tidak boleh mengembangkan usaha yang bertentangan dengan prinsip halal dan keadilan. Nah, pandangan ini menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam mengandung unsur hak sekaligus tanggung jawab. Pemilik memiliki hak menikmati manfaat hartanya, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan sosial terhadap harta tersebut. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan tidak hanya dipahami sebagai kepemilikan individu. Secara umum, terdapat beberapa bentuk kepemilikan. Yang pertama ada kepemilikan individu atau milkiyah fardiyah, yaitu kepemilikan individu yang hak seseorang terhadap sesuatu harta diperoleh melalui cara yang sah menurut syariat. Islam mengakui bentuk kepemilikan ini dan melindunginya. Seseorang berhak memiliki rumah, tanah, kendaraan, tabungan, atau hasil usaha kerja kerasnya sendiri. Perlindungan terhadap hak milik menjadi bagian penting karena tanpa kepastian kepemilikan, motivasi kerja dan berusaha dapat menurun. Yang kedua adalah kepemilikan umum atau milkiyah ammah. Selain kepemilikan individu, Islam juga mengenal kepemilikan umum. Kepemilikan ini berkaitan dengan sumber daya yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas dan tidak boleh dimonopoli individu tertentu. Contohnya adalah jalan umum, sumber air, atau fasilitas yang menyangkut kebutuhan bersama. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, kepemilikan negara atau milkiyah daulah. Islam juga mengakui adanya kepemilikan negara, yaitu harta yang dikelola pemerintah untuk kepentingan publik. Harta negara digunakan untuk pembangunan, pelayanan masyarakat, serta menjaga kesejahteraan sosial.
Pengelolaan kepemilikan negara harus dilakukan secara amanah dan transparan karena pada dasarnya harta tersebut merupakan hak masyarakat yang dipercayakan kepada pemerintah. Salah satu perbedaan penting antara konsep kepemilikan Islam dan pandangan individualistik adalah adanya fungsi sosial kepemilikan. Dalam Islam, harta tidak dipandang hanya sebagai milik pribadi yang bebas digunakan tanpa tanggung jawab sosial. Di dalam setiap kekayaan terdapat hak orang lain yang membutuhkan, karena itu, kepemilikan harus melahirkan kepedulian dan solidaritas sosial. Prinsip ini tampak dalam kewajiban zakat yang tidak sekedar ibadah personal tetapi juga mekanisme distribusi ekonomi. Melalui zakat dan instrumen sosial lainnya, Islam berusaha menjaga keseimbangan dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam tidak bersifat egoistik tetapi terhubung dengan nilai keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dari seluruh pembahasan dapat dipahami bahwa harta dan kepemilikan dalam Islam memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Harta dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diperoleh dan dimanfaatkan secara halal, sementara kepemilikan merupakan hak yang diakui syariat, tetapi selalu disertai tanggung jawab moral dan sosial. Nah, pemahaman ini menjadi landasan penting sebelum kita membahas mengenai unsur-unsur hak milik dan dalam ekonomi syariah. Nah, setelah kita memahami pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam, selanjutnya adalah mengenai unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Hal ini penting karena kepemilikan dalam Islam bukan sekedar hubungan antara seseorang dengan suatu benda, tetapi merupakan hubungan hukum yang memiliki aturan, batasan, hak, dan tanggung jawab tertentu. Tanpa memahami unsur-unsur hak milik, seseorang mungkin hanya melihat kepemilikan sebagai hak pribadi semata, padahal dalam perspektif syariah, kepemilikan mengandung dimensi moral, sosial, dan spiritual. Islam mengakui adanya hak milik dan melindunginya. Perlindungan terhadap hak milik merupakan bagian dari tujuan syariat karena harta berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Namun Islam juga menegaskan bahwa hak milik tidak bersifat absolut. Pemilik tidak boleh menggunakan hartanya secara sewenang-wenang atau dengan cara yang merugikan masyarakat. Karena itu dalam ekonomi syariah terdapat unsur-unsur tertentu yang membentuk konsep hak milik. Unsur-unsur ini membantu menjelaskan bagaimana kepemilikan dipahami dan dijalankan sesuai prinsip Islam. Hak milik dalam Islam merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan suatu harta yang memberikan kewenangan untuk menguasai, memanfaatkan, dan mengelolanya sesuai ketentuan syariat. Hak ini muncul tanpa dasar, melainkan diperoleh melalui cara-cara yang sah dan diakui agama. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia berinteraksi dengan berbagai bentuk kepemilikan. Ada harta yang dimiliki secara pribadi, ada yang digunakan bersama, dan ada pula yang menjadi milik negara atau masyarakat umum. Semua bentuk kepemilikan tersebut memiliki aturan yang berbeda sesuai fungsi dan tujuan sosialnya. Hak milik dalam Islam juga tidak semata-mata dipahami sebagai simbol kekuasaan terhadap benda. Kepemilikan mengandung amanah dan pertanggungjawaban. Karena itu, Islam menekankan bahwa seseorang bukan hanya ditanya tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi juga bagaimana harta tersebut diperoleh dan digunakan. Unsur yang pertama adalah adanya pemilik atau sahib al-haq. Unsur pertama hak milik adalah adanya pemilik atau subjek kepemilikan. Pemilik adalah pihak yang menurut syariat memiliki hubungan hukum dengan suatu harta sehingga berhak menguasai dan memanfaatkannya. Dalam ekonomi syariah, pemilik dapat berupa individu, kelompok, masyarakat, maupun negara tergantung jenis kepemilikannya. Hak kepemilikan seseorang harus diakui secara jelas agar tidak menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum. Kejelasan pemilik sangat penting karena kepemilikan berkaitan dengan tanggung jawab. Tanpa adanya pemilik yang jelas, sulit menentukan siapa yang berkewajiban menjaga, memelihara, dan mempertanggungjawabkan suatu harta. Sebagai contoh, sebuah rumah yang dimiliki seseorang secara sah memiliki pemilik yang jelas, sehingga hak dan kewajibannya dapat ditentukan. Pemilik berhak menggunakan rumah tersebut, menjualnya, atau menyewakannya sesuai aturan syariah. Namun, ia juga berkewajiban menggunakan hak itu secara benar dan tidak merugikan orang lain. Dalam konteks kepemilikan negara atau masyarakat, unsur pemilik juga tetap ada. Misalnya, jalan umum atau fasilitas publik merupakan milik bersama yang pengelolaannya dipercayakan kepada negara untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua,
adanya objek hak milik atau mahal al-haq. Unsur berikutnya adalah adanya objek kepemilikan, yaitu benda atau sesuatu yang menjadi sasaran hak milik. Tidak semua hal dapat menjadi objek kepemilikan dalam Islam. Objek tersebut harus memiliki manfaat, nilai, serta diakui syariah sebagai sesuatu yang sah dimiliki dan dimanfaatkan. Objek hak milik dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, seperti tanah, rumah, kendaraan, hasil pertanian, uang, peralatan hingga kekayaan intelektual dalam konteks modern dapat menjadi objek kepemilikan selama memenuhi syarat syariah. Namun, Islam juga memberikan batasan. Sesuatu yang haram secara zat atau penggunaannya tidak dapat menjadi objek hak milik yang sah, yang menunjukkan konsep hak milik dalam Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi tetapi juga moral dan hukum agama. Kejelasan objek kepemilikan penting untuk menghindari konflik dan ketidakjelasan transaksi, karena itu syariah melarang transaksi yang objeknya tidak jelas atau mengandung gharar karena dapat menimbulkan perselisihan. Unsur ketiga adalah adanya hak untuk memanfaatkan atau hak al-intifa. Hak milik dalam Islam tidak hanya berarti memiliki secara formal, tetapi juga mengandung hak memanfaatkan harta. Pemilik berhak menggunakan, menikmati, atau mengambil manfaat dari harta yang dimilikinya. Hak ini menjadi salah satu alasan mengapa kepemilikan diakui dan dilindungi oleh syariat. Seseorang yang memiliki lahan pertanian misalnya, berhak mengolah tanah tersebut untuk bercocok tanam. Pemilik kendaraan boleh menggunakan atau menyewakan kendaraannya. Demikian pula pemilik usaha berhak memperoleh keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Namun, hak memanfaatkan ini tetap dibatasi syariah. Islam tidak membenarkan penggunaan harta untuk aktivitas yang haram atau merugikan orang lain. Karena itu, meskipun seseorang memiliki hak atau atas suatu benda, ia tidak bebas menggunakan benda tersebut untuk kezaliman atau kerusakan. Prinsip ini menunjukkan keseimbangan dalam Islam antara perlindungan hak individu dan tanggung jawab moral. Unsur keempat adalah adanya kekuasaan menguasai dan mengelola atau tasarruf. Unsur kepentingan lainnya adalah hak melakukan tasarruf, yaitu kekuasaan mengelola dan mengambil keputusan terhadap harta yang dimiliki. Tasarruf mencakup berbagai bentuk tindakan seperti menjual, membeli, menyewakan, menghadiahkan, mewariskan, atau mengembangkan harta melalui usaha produktif. Hak tasarruf memberikan fleksibilitas kepada pemilik untuk mengoptimalkan manfaat ekonominya. Karena itu, Islam mendukung kepemilikan yang produktif dan tidak membiarkan harta terbengkalai tanpa manfaat. Namun, sebagaimana unsur sebelumnya, tasarruf tidak bersifat mutlak. Islam memberikan batasan agar pengelolaan harta tidak melanggar hukum syariah atau merugikan masyarakat. Misalnya, seseorang tidak boleh menjual barang hasil curian karena tidak memiliki hak kepemilikan yang sah. Demikian pula, pengelolaan harta tidak boleh digunakan untuk monopoli, penimbunan, atau praktik ekonomi yang merusak pasar. Unsur kelima adalah pengakuan dan perlindungan syariah. Hak milik dalam Islam baru dianggap sempurna apabila memperoleh pengakuan dan perlindungan dari syariat, yang ini merupakan unsur yang sangat penting karena membedakan kepemilikan yang sah dan tidak sah. Kepemilikan yang diperoleh melalui pencurian, penipuan, korupsi, atau perampasan tidak diakui dalam Islam, meskipun secara fisik seseorang menguasai benda tersebut. Penguasaan fisik tidak otomatis berarti kepemilikan yang sah. Karena itu, syariat sangat menekankan cara memperoleh harta. Kehalalan proses menjadi syarat penting dalam menentukan keabsahan hak milik. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya melihat hasil akhir berupa kepemilikan, tetapi juga proses yang melatar belakangi. Harta yang diperoleh secara halal membawa keberkahan dan perlindungan moral, sedangkan harta yang diperoleh secara zalim justru menjadi sumber masalah dan dosa. Salah satu keunikan konsep hak milik dalam ekonomi syariah adalah bahwa setiap hak selalu disertai kewajiban. Dalam banyak pandangan modern,
hak sering dipahami secara individual tanpa menekankan tanggung jawab sosial. Islam memiliki pendekatan yang berbeda. Pemilik memiliki hak memanfaatkan hartanya, tetapi juga memiliki kewajiban penting membayar zakat, menjaga penggunaan harta agar tidak rusak, serta tidak menahan hak orang lain yang terkait dengan hartanya. Kepemilikan tidak boleh melahirkan kesombongan atau penindasan. Sebaliknya, kepemilikan seharusnya mendorong rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama. Karena itu, dalam Islam, kekayaan bukan hanya sumber kenikmatan pribadi, tetapi juga sarana pengabdian sosial dan spiritual. Nah, pembahasan mengenai unsur-unsur hak milik tetap relevan pada masa sekarang. Perkembangan ekonomi modern menghadirkan bentuk-bentuk kepemilikan baru seperti saham, aset digital, hak cipta, dan kekayaan intelektual. Meskipun bentuknya berkembang, prinsip dasar hak milik dalam Islam tetap berlaku. Kejelasan pemilik, kehalalan objek, hak pemanfaatan, kewenangan pengelolaan, dan pengakuan syariah tetap menjadi dasar dalam menilai suatu bentuk kepemilikan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki kerangka yang fleksibel namun tetap berdasarkan prinsip moral dan hukum yang kokoh. Nah, dari pembahasan sebelumnya dapat dipahami bahwa hak milik dalam ekonomi syariah tersusun atas beberapa unsur penting, yaitu adanya pemilik, objek kepemilikan, hak memanfaatkan, kekuasaan mengelola, serta pengakuan syariah. Nah, seluruh unsur tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam bukan hanya hak ekonomi, tetapi juga amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Pemahaman tersebut menjadi dasar penting untuk memasuki materi berikutnya mengenai sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Dalam Islam, pembahasan mengenai hak milik tidak berdiri sendiri sebagai persoalan ekonomi semata. Hak milik memiliki hubungan erat dengan tujuan syariat atau maqasid syariah. Salah satu tujuan penting syariat adalah menjaga harta atau hifz al-mal. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kepemilikan merupakan bagian dari upaya Islam menjaga ketertiban dan kesejahteraan kehidupan manusia. Penjagaan terhadap harta tidak hanya berarti melindungi kekayaan dari pencurian atau perampasan. Maknanya jauh lebih luas, yaitu menjaga agar harta diperoleh secara halal, digunakan secara benar, serta berkembang melalui cara yang tidak merusak moral dan masyarakat. Karena itu, unsur-unsur hak milik yang dibahas dalam ekonomi syariah pada dasarnya merupakan instrumen untuk menjaga tujuan tersebut. Kejelasan pemilik, kejelasan objek, hak pemanfaatan, dan pengakuan syariah semuanya bertujuan mencegah kekacauan ekonomi dan sengketa sosial. Tanpa perlindungan terhadap hak milik, masyarakat dapat kehilangan rasa aman dalam bekerja dan berusaha. Sebaliknya, tanpa pembatasan moral terhadap kepemilikan, kekayaan berpotensi menjadi alat penindasan. Dalam Islam, maka Islam mengambil posisi yang seimbang dengan melindungi hak milik sekaligus mengarahkannya agar tetap berada dalam koridor keadilan. Salah satu fungsi penting unsur-unsur hak milik adalah menciptakan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi modern, jutaan transaksi terjadi setiap hari. Tanpa kejelasan mengenai siapa pemilik suatu harta dan apa hak yang melekat padanya, kegiatan ekonomi akan dipenuhi ketidakpastian dan konflik. Kepastian hukum sangat penting karena menjadi dasar kepercayaan dalam hubungan ekonomi. Seseorang mampu membeli tanah karena ada bukti kepemilikan yang jelas. Seseorang mau berinvestasi karena haknya terhadap keuntungan dan aset terlindungi. Demikian pula lembaga keuangan dapat menjalankan fungsi ekonomi karena adanya kejelasan hak dan kewajiban dari para pihak.
Ekonomi syariah menempatkan kepastian ini sebagai bagian dari keadilan. Karena itu, transaksi yang tidak jelas, samar, atau mengandung unsur larar dilarang karena dapat mengaburkan hak milik dan menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Prinsip ini menunjukkan bahwa unsur-unsur hak milik tidak hanya memiliki nilai hukum agama, tetapi juga fungsi praktis dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dalam banyak sistem ekonomi, kepemilikan sering dipahami sebagai kebebasan penuh terhadap suatu benda. Islam memiliki pandangan yang lebih seimbang. Pemilik memang memiliki hak atas hartanya, tetapi penggunaan hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum maupun aturan syariah. Batas penggunaan hak milik menjadi bagian penting dari unsur kepemilikan dalam Islam. Hak milik bukan izin untuk berbuat sewenang-wenang. Pemilik tidak boleh menggunakan hartanya untuk merugikan orang lain atau merusak lingkungan sosial. Sebagai contoh, seseorang boleh memiliki lahan, tetapi tidak boleh menggunakannya untuk aktivitas yang membahayakan masyarakat. Pemilik usaha boleh mencari keuntungan, tetapi tidak boleh melakukan monopoli atau penipuan demi memperbesar laba. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kepemilikan memiliki fungsi sosial. Hak individu diakui, namun tetap diimbangi tanggung jawab terhadap masyarakat. Salah satu karakter penting ekonomi syariah adalah keseimbangan atau tawadhu. Konsep keseimbangan juga tercermin dalam unsur-unsur hak milik. Islam tidak menghapus kepemilikan pribadi seperti dalam beberapa pandangan ekstrim yang menolak hak individu. Namun Islam juga tidak membiarkan kepemilikan berkembang tanpa batas hingga menciptakan ketimpangan yang merusak masyarakat. Keseimbangan terlihat pada pengakuan terhadap berbagai bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Masing-masing kepemilikan tersebut memiliki fungsi dan batas yang berbeda. Kepemilikan individu memberikan motivasi bekerja dan berusaha. Kepemilikan umum menjaga akses masyarakat terhadap sumber daya bersama, sedangkan kepemilikan negara memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan sosial. Pembagian ini menunjukkan bahwa Islam membangun sistem kepemilikan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial. Tambahan penting dalam memahami unsur hak milik adalah aspek moral yang melekat padanya. Dalam ekonomi syariah, kepemilikan bukan hanya fakta hukum, tetapi juga amanah moral. Seseorang mungkin secara hukum memiliki suatu benda, tetapi Islam tetap mempertanyakan bagaimana ia menggunakan kepemilikannya. Apakah harta digunakan untuk hal yang bermanfaat atau justru untuk merusak? Apakah kekayaan melahirkan rasa syukur atau justru kesombongan dan penindasan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa hak milik dalam Islam tidak bebas nilai. Moral menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepemilikan. Karena itu, Islam menanamkan nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta. Pemilik yang baik bukan hanya yang mampu mengumpulkan kekayaan, tetapi juga yang mampu mengelola dan memanfaatkannya secara benar. Perkembangan zaman menghadirkan bentuk-bentuk kepemilikan yang semakin kompleks. Jika pada masa lalu kepemilikan lebih banyak berbentuk tanah, hewan, atau barang fisik, maka saat ini berbagai bentuk kepemilikan non-fisik seperti hak cipta, paten, merek dagang, perangkat lunak, hingga aset digital. Ekonomi syariah memandang bahwa prinsip dasar unsur hak milik tetap relevan untuk bentuk-bentuk modern tersebut. Kejelasan pemilik, manfaat yang sah, hak pemanfaatan, serta pengakuan hukum tetap menjadi syarat penting. Sebagai contoh,
Karya intelektual merupakan hasil usaha dan kreativitas sehingga dapat diakui sebagai objek hak milik. Pemilik memiliki hak memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya, sementara pihak lain tidak boleh mengambil atau memperbanyaknya tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki fleksibilitas menghadapi perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Unsur-unsur hak milik juga memiliki fungsi sosial yang sangat penting, yaitu mencegah konflik. Banyak perselisihan dalam masyarakat berawal dari ketidakjelasan kepemilikan atau pelanggaran terhadap hak milik orang lain. Sengketa warisan, konflik lahan, penipuan bisnis, hingga korupsi seringkali terjadi karena hak kepemilikan tidak dihormati atau tidak diatur dengan baik. Islam sejak awal berusaha mencegah kondisi ini melalui aturan yang jelas. Kepemilikan harus dapat dibuktikan, transaksi harus terang dan terbuka, serta perpindahan hak harus dilakukan secara sah. Dengan demikian, unsur hak milik dalam Islam tidak hanya melindungi individu, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan stabilitas masyarakat. Unsur hak tersebut bukan hanya menjelaskan siapa pemilik suatu harta dan bagaimana hak itu digunakan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hukum, keseimbangan sosial, tanggung jawab moral, dan tujuan syariat dalam menjaga harta. Kepemilikan dalam Islam bukan konsep yang individualistik maupun bebas tanpa batas. Sebaliknya, dalam Islam, kepemilikan merupakan hak yang diakui syariat sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Karena itu, unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah menjadi fondasi penting bagi terciptanya sistem ekonomi yang beradab, sistem ekonomi yang tertib, adil, dan berkeberkahan. Setelah kita memahami pengertian harta dan kepemilikan serta unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah, berikutnya adalah kita akan membahas mengenai sebab kepemilikan dalam Islam. Materi ini memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pertanyaan mendasar dalam kehidupan ekonomi, yaitu bagaimana seseorang dapat memperoleh hak kepemilikan yang sah menurut syariat. Islam tidak hanya mengatur bagaimana harta digunakan, tetapi juga menaruh perhatian besar terhadap cara memperoleh harta tersebut, yang menunjukkan bahwa dalam ekonomi syariah, kehalalan tidak hanya diukur dari benda yang dimiliki, tetapi juga dari proses dan sumber perolehannya. Sebuah harta mungkin memiliki bentuk yang sama, tetapi nilainya di sisi syariat dapat berbeda tergantung cara mendapatkannya. Karena itu, Islam sangat menekankan prinsip bahwa tujuan yang baik tidak dapat membenarkan cara yang salah. Dalam kehidupan modern, manusia memiliki banyak cara memperoleh kekayaan, seperti bekerja, berdagang, menerima warisan, memperoleh hadiah, maupun melakukan investasi. Namun, tidak semua cara memperoleh harta dibenarkan dalam Islam. Syariat menetapkan sebab-sebab kepemilikan tertentu yang menjadi dasar sahnya hubungan seseorang dengan suatu harta. Apabila kepemilikan diperoleh melalui pencurian, penipuan, riba, korupsi, atau perampasan, maka kepemilikan tersebut tidak sah walaupun seseorang secara fisik menguasai benda tersebut. Dalam fikih muamalah, sebab kepemilikan sering disebut sebagai ashab al-milkiyah, yaitu
Faktor atau jalan yang menyebabkan seseorang memperoleh hak atas suatu harta menurut ketentuan syariah. Pemahaman mengenai sebab kepemilikan penting karena menjadi dasar terbentuknya aktivitas ekonomi yang halal, tertib, dan adil. Nah, sebelum kita membahas bentuk-bentuk sebab kepemilikan, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa Islam memandang kepemilikan sebagai hak yang lahir melalui mekanisme yang sah. Hak milik tidak muncul hanya karena kekuatan, kekuasaan, atau kemampuan menguasai secara fisik. Kepemilikan harus lahir melalui jalan yang diakui syariat. Prinsip ini membedakan Islam dari pandangan yang memandang kekuasaan sebagai sumber hak. Dalam sejarah manusia, banyak harta berpindah tangan melalui peperangan, penindasan, atau eksploitasi. Islam hadir dengan prinsip yang lebih adil, yaitu bahwa hak milik yang harus didasarkan pada legitimasi moral dan hukum agama. Karena itu, kepemilikan dalam Islam tidak hanya membicarakan mengenai siapa yang menguasai, tetapi siapa yang berhak secara sah. Sebab yang pertama yaitu bekerja dan berusaha atau al-amal. Salah satu sebab kepemilikan yang paling utama dalam ekonomi syariah adalah bekerja dan berusaha. Islam memandang kerja sebagai aktivitas yang mulia dan menjadi sarana utama manusia memperoleh rezeki. Bekerja tidak hanya berarti menjadi pegawai atau buruh, tetapi mencakup seluruh aktivitas seperti perdagangan, bertani, beternak, memproduksi barang, menyediakan jasa, maupun mengembangkan usaha. Melalui kerja, seseorang menghasilkan nilai dan memperoleh imbalan yang sah atas kontribusinya. Islam sangat menghargai kerja keras dan kemandirian ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong umatnya mencari rezeki melalui usaha yang halal dan tidak bergantung secara berlebihan kepada orang lain. Banyak sahabat Nabi yang merupakan pedagang dan pengusaha yang aktif menunjukkan bahwa produktivitas ekonomi tidak bertentangan dengan nilai spiritual. Pendapatan yang diperoleh dari kerja menjadi hak pemiliknya selama aktivitas tersebut halal dan dilakukan secara adil. Karena itu, gaji, keuntungan usaha, hasil pertanian, maupun pendapatan profesi merupakan bentuk kepemilikan yang sah dalam Islam. Prinsip ini memiliki dampak sosial yang besar karena mendorong budaya kerja, kreativitas, dan tanggung jawab ekonomi. Sebab kedua adalah akad dan transaksi atau al-uqud. Sebab kepemilikan berikutnya adalah akad atau transaksi yang sah. Dalam kehidupan ekonomi, tidak semua harta diperoleh melalui produksi langsung. Seringkali seseorang memperoleh harta melalui pertukaran atau perpindahan hak milik yang dilakukan secara sukarela dan sah. Akad merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang melahirkan hak dan kewajiban tertentu. Melalui akad, kepemilikan dapat berpindah dari satu pihak kepada pihak lain secara legal menurut syariah. Contoh akad yang melahirkan kepemilikan antara lain jual beli, sewa, hibah, syirkah, maupun akad kerjasama lainnya. Dalam jual beli misalnya, penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan harga yang disepakati.
Setelah akad berlangsung, secara sah, kepemilikan barang berpindah kepada pembeli, sementara uang menjadi milik penjual. Islam sangat memperhatikan kejelasan akad karena transaksi yang tidak jelas dapat menimbulkan perselisihan. Karena itu, akad harus dilakukan secara suka sama suka tanpa penipuan, paksaan, atau ketidakjelasan objek transaksi. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah mendukung aktivitas pasar dan perdagangan selama berjalan secara adil dan transparan. Sebab ketiga adalah warisan. Warisan merupakan perpindahan harta dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris yang berhak menurut ketentuan syariat. Islam mengatur hukum waris secara rinci karena perpindahan harta setelah kematian sering menjadi sumber konflik dalam keluarga. Dengan adanya aturan waris, pembagian dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Harta warisan menjadi hak ahli waris bukan karena usaha langsung mereka, tetapi karena hubungan keluarga yang diakui syariat. Perolehan melalui warisan tetap dianggap sah karena merupakan salah satu sebab kepemilikan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem waris Islam juga menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam tidak terputus dari hubungan sosial dan kekeluargaan. Harta tidak dibiarkan tanpa aturan setelah pemilik meninggal, tetapi dialihkan melalui mekanisme yang menjadi keadilan dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Sebab keempat adalah hibah, hadiah, dan wasiat. Islam juga mengakui kepemilikan yang diperoleh melalui hibah, hadiah, maupun wasiat. Ketiganya merupakan bentuk perpindahan harta yang lahir dari unsur pemberian dan kerelaan. Hibah adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain ketika pemberi masih hidup tanpa imbalan tertentu. Hadiah memiliki makna yang hampir serupa. Biasanya diberikan sebagai bentuk penghargaan atau kasih sayang. Sedangkan wasiat merupakan pemberian yang berlaku setelah pemberi meninggal sesuai syarat syariah. Islam mendorong budaya memberi karena dapat memperkuat hubungan sosial dan memperluas manfaat kekayaan. Melalui hibah dan hadiah, harta tidak hanya menjadi alat kepentingan pribadi, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan dan solidaritas. Kepemilikan yang diperoleh melalui pemberian ini tetap sah selama dilakukan secara sukarela dan tidak bertentangan dengan aturan syariat. Sebab kelima adalah menguasai harta yang belum dimiliki atau ihraz al-mubahat. Islam juga mengenal sebab kepemilikan berupa penguasaan terhadap benda yang belum dimiliki siapapun dan penggunaannya diperbolehkan syariat. Konsep ini dikenal sebagai ihraz al-mubahat. Contohnya adalah menghidupkan tanah mati yang belum dimanfaatkan, menangkap ikan di laut, atau memanfaatkan sumber daya yang belum menjadi milik pihak tertentu sesuai aturan yang berlaku. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam membuka peluang ekonomi dan mendorong pemanfaatan sumber daya secara produktif. Seseorang yang berusaha mengolah sumber daya yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dapat memperoleh hak kepemilikan atas hasil usahanya.
Namun, prinsip ini tersebut tidak boleh digunakan untuk merampas hak milik orang lain atau merusak lingkungan. Karena itu, penguasaan harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan aturan hukum yang berlaku. Setelah kita memahami sebab kepemilikan yang sah, penting juga memahami bahwa Islam melarang perolehan harta melalui jalan yang batil. Larangan ini menjadi bagian penting dari etika ekonomi Islam. Perolehan harta melalui pencurian, penipuan, korupsi, riba, perjudian, manipulasi, maupun perampasan tidak diakui sebagai kepemilikan yang sah. Walaupun secara fisik seseorang mungkin menguasai harta tersebut, hak miliknya tetap tidak diakui dalam syariat. Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menilai hasil akhir berupa kekayaan, tetapi juga menilai proses memperolehnya. Kekayaan yang diperoleh secara haram bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga merusak moral individu dan ketertiban sosial. Pembahasan mengenai sebab-sebab kepemilikan tetap relevan di era modern. Perkembangan teknologi dan ekonomi digital menghadirkan bentuk-bentuk baru perolehan harta seperti bisnis daring, investasi digital, royalti karya intelektual, hingga aset virtual. Meskipun bentuk ekonominya berkembang, prinsip syariah tetap sama. Setiap kepemilikan harus memiliki sebab yang jelas, halal dan adil. Kejelasan sumber serta keabsahan cara memperoleh harta menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi yang sehat dan berkeberkahan. Nah, dari seluruh pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa Islam menetapkan sebab-sebab tertentu sebagai dasar kepemilikan, yaitu bekerja, akad dan transaksi, warisan, hibah dan wasiat, serta penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki. Seluruh sebab tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan dalam ekonomi syariah lahir melalui jalan yang sah, bermoral, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, konsep kepemilikan dalam Islam tidak hanya menjamin hak individu, tetapi juga menjaga keadilan sosial serta membangun tatanan ekonomi yang lebih tertib dan berkeberkahan. Ketika Islam menjelaskan sebab-sebab kepemilikan, sebenarnya yang sedang dibangun bukan hanya aturan hukum mengenai perpindahan harta, tetapi juga sebuah filosofi ekonomi yang menempatkan manusia sebagai pengelola amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filosofi ini sangat penting karena akan mempengaruhi cara manusia memandang kekayaan dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam banyak pandangan materialistik, keberhasilan sering diukur dari seberapa banyak kekayaan yang dapat dikumpulkan. Akibatnya, sebagian orang terdorong mengejar harta dengan cara apapun selama mampu memberikan keuntungan. Persaingan yang tidak sehat, manipulasi, dan eksploitasi kadang dianggap wajar selama tidak melanggar hukum formal. Islam memiliki pendekatan yang berbeda. Islam tidak menilai keberhasilan hanya dari jumlah kekayaan, tetapi juga dari cara memperolehnya dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Karena itu, sebab-sebab kepemilikan yang sah tidak hanya berfungsi menjaga hak individu, tetapi juga menjaga moral ekonomi masyarakat.
Apabila kepemilikan diperoleh melalui jalan yang benar, maka hubungan ekonomi menjadi lebih sehat karena dibangun atas dasar kejujuran dan saling percaya. Sebaliknya, apabila kepemilikan diperoleh melalui jalan yang batil, maka ketidakadilan dan konflik sosial mudah muncul. Dengan demikian, sebab-sebab kepemilikan dalam Islam sebenarnya merupakan mekanisme perlindungan terhadap stabilitas sosial dan moral masyarakat. Kepemilikan dan prinsip produktivitas dalam Islam memberikan perhatian besar terhadap produktivitas dalam peroleh harta. Hal ini terlihat dari dominannya kerja dan usaha sebagai sebab utama kepemilikan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mendorong masyarakat menjadi aktif, kreatif, dan produktif. Produktivitas dalam Islam tidak hanya berarti menghasilkan barang atau memperoleh keuntungan, tetapi juga memanfaatkan kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan manfaat. Karena itu, Islam tidak menyukai sikap bermalas-malasan atau ketergantungan yang tidak perlu terhadap bantuan orang lain apabila seseorang masih mampu bekerja. Prinsip produktivitas juga berkaitan dengan larangan menelantarkan sumber daya. Tanah yang tidak diolah, modal yang tidak dimanfaatkan, atau kemampuan yang tidak dikembangkan dianggap kehilangan potensi manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, konsep Ihya al-Mawat atau menghidupkan tanah mati memiliki makna yang lebih luas. Islam menghargai orang yang berinisiatif memanfaatkan sumber daya yang belum produktif sehingga menghasilkan nilai ekonomi dan sosial. Prinsip ini sangat relevan bagi pembangunan ekonomi modern. Negara dan masyarakat memerlukan individu yang inovatif dan produktif agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada konsumsi tetapi juga pada penciptaan nilai dan lapangan kerja. Dalam perkembangan ekonomi modern, sebab kepemilikan juga dapat dipahami melalui investasi dan kerja sama usaha yang sesuai syariah. Islam tidak melarang investasi, bahkan mendorong pengembangan harta melalui cara yang halal dan produktif. Investasi dalam ekonomi syariah berbeda dari praktik yang berbasis riba atau spekulasi berlebihan. Investasi syariah menekankan adanya aktivitas ekonomi nyata dan pembagian risiko yang adil di antara pihak-pihak yang bekerja sama. Beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan dalam ekonomi Islam antara lain mudharabah dan musyarakah. Mudharabah merupakan kerjasama antar pemilik modal dan pengelola usaha. Pemilik modal menyediakan dana, sementara pengelola menyediakan tenaga, keterampilan, dan manajemen. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko kerugian ditanggung sesuai aturan syariah. Musyarakah merupakan kerjasama di mana semua pihak sama-sama memberikan modal dan ikut menanggung risiko maupun keuntungan. Melalui kerjasama semacam ini, kepemilikan terhadap hasil usaha lahir secara sah karena didasarkan pada kontribusi dan kesepakatan yang adil. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mendukung pengembangan ekonomi melalui kolaborasi, bukan hanya melalui hubungan yang eksploitatif. Kepemilikan dan tanggung jawab sosial. Sebab-sebab kepemilikan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Hal ini menjadi salah satu perbedaan penting antara ekonomi syariah dan pandangan individualistik yang menempatkan kepemilikan sebagai hak pribadi tanpa batas sosial. Dalam Islam, setiap cara memperoleh harta harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Misalnya, perdagangan yang sah tidak boleh dilakukan dengan penipuan. Investasi yang sah tidak boleh merusak lingkungan atau menimbulkan ketidakadilan sosial. Warisan yang sah tetap harus dibagikan secara adil agar tidak memicu konflik keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam tidak pernah terlepas dari nilai kemaslahatan. Kepemilikan memang memberikan hak kepada individu, tetapi hak tersebut harus memberi ruang bagi kepentingan bersama. Karena itu, semakin besar kepemilikan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab sosial yang melekat padanya. Prinsip ini membangun kesadaran bahwa kekayaan bukan hanya simbol status, melainkan juga sarana untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Islam tidak hanya menetapkan sebab-sebab kepemilikan, tapi juga membangun etika dalam proses memperoleh harta.
Etika ini menjadi fondasi moral agar kegiatan ekonomi tidak sekadar ilegal, tidak sekadar legal secara formal, tetapi juga secara moral. Kejujuran merupakan etika yang sangat ditekankan. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya kejujuran dalam perdagangan dan transaksi ekonomi. Pedagang yang jujur dipandang memiliki kedudukan mulia karena menjaga kepercayaan masyarakat. Selain kejujuran, Islam juga menekankan amanah, transparansi, dan tanggung jawab. Kesepakatan bisnis harus jelas, hak pekerja harus dipenuhi, dan informasi transaksi tidak boleh disembunyikan untuk merugikan pihak lain. Etika ini menjadi sangat relevan pada masa modern ketika kompleksitas ekonomi sering membuka peluang penyalahgunaan informasi dan manipulasi pasar. Tanpa etika, aktivitas ekonomi mungkin menghasilkan keuntungan jangka pendek, tetapi berpotensi merusak kepercayaan dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Pembahasan mengenai sebab kepemilikan juga berkaitan erat dengan distribusi kekayaan. Islam mengakui perbedaan kemampuan ekonomi manusia sehingga tidak semua orang memiliki jumlah harta yang sama. Namun Islam juga tidak membiarkan kekayaan hanya terkumpul pada kelompok tertentu tanpa mekanisme distribusi. Karena itu, sebab-sebab kepemilikan yang sah selalu disertai instrumen distribusi seperti zakat, sedekah, dan warisan. Karena itu, sebab-sebab kepemilikan yang sah selalu disertai melalui mekanisme tersebut, ekonomi Islam berusaha menjaga keseimbangan antara penghargaan terhadap usaha individu dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak menolak akumulasi kekayaan yang halal, tetapi juga tidak membenarkan ketimpangan yang lahir dari eksploitasi dan penguasaan sumber daya secara tidak adil. Perkembangan teknologi digital menghadirkan bentuk-bentuk baru kepemilikan dan perolehan harta. Kini seseorang dapat memperoleh penghasilan melalui perdagangan daring, pekerjaan digital, konten kreatif, aplikasi, maupun hak kekayaan intelektual. Meskipun bentuk ekonominya berubah, prinsip syariah tetap relevan. Penghasilan digital tetap harus diperoleh melalui aktivitas yang halal, transparan, dan memiliki sebab kepemilikan yang jelas. Royalti karya, pendapatan profesional digital, maupun usaha berbasis teknologi dapat menjadi sebab kepemilikan yang sah apabila memenuhi prinsip kejujuran dan keadilan. Sebaliknya, aktivitas digital yang mengandung penipuan, perjudian daring, atau eksploitasi tetap tidak dibenarkan meskipun menghasilkan keuntungan besar. Hal ini menunjukkan fleksibilitas ekonomi syariah dalam menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan fondasi moral. Pada akhirnya, pembahasan sebab-sebab kepemilikan mengajarkan bahwa Islam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga adil dan bermoral. Kepemilikan lahir melalui kerja, transaksi yang sah, warisan, pemberian investasi, serta pengelolaan sumber daya yang benar. Semua sebab tersebut diarahkan agar manusia memperoleh harta melalui jalan yang terhormat dan bermanfaat. Dengan demikian, konsep kepemilikan dalam Islam bukan sekedar persoalan siapa yang memiliki, tetapi bagaimana kepemilikan itu lahir, digunakan, dan dipertanggungjawabkan demi kemaslahatan bersama serta keberkahan hidup manusia. Sekian untuk materi hari ini, saya pamit. Bye-bye.